Oke, buat teman-temannya, boleh dong on cam, kita udah mau mulai. Oke. Kak Tirta. Kak Ken, Kak Ivan bisa on cam? Oke. Kak Ipan. Kak Ipannya lagi. Oke, sip. Kita Udah mulai. semua on cam nih, Kak. Oke. Gimana? Gue ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalin, wabarakatuh. aku Tiwi. Aku Tika. Kita Kita dari dari Titu. Ya ampun. Oke. Kita mau ngapain sih Tika hari ini? Mau ngapain nih, Ewi? Bingung nih. Iya, kayaknya mau ngobrol-ngobrol gitu deh sama pemenang Olimpiade Sains Mahasiswa bidang kimia. Ya. Nah, langsung aja nih. Kita kenalin dulu ya, biar nggak mengulur-ngulur waktu. Kenalin dulu kakak-kakak ini yang kece-kece. Kita mulai dari yang pertama, Kak Ivan Fajar Prasetya. Hai Kak Ivan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih hari? Kira-kira sekarang lagi sibuk apa? Sudah tidak sih Kak, sudah tidak sibuk. Oh, lagi free ya? Iya. Oke. Next-nya ke... Nextnya Kak Ken. Gimana Kak kabarnya sekarang? Halo. Halo. Baik sih, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Kak? Sekarang kalau sekarang sibuk apa ya? Sibuk ngapain? Sibuk ngajar, sibuk skripsi. Oh gitu. So sibuk aja sih. Ya, selanjutnya ke Kak Tirta Santia ya. Hai Kak Tirta. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa sih Kak? Sekarang sama skripsian ini, cuman sekarang kan lagi ulkam, jadi nggak dipegang sih skripsinya. Oke. Selanjutnya nih, si kecil cabai rawit. Abis ini Kak Dini, maba tapi udah berprestasi nih. Gimana Dini kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Lagi sibuk apa sekarang? Kuliah kayak biasanya. Libur kuliah. Ya. Sama-sama. Langsung aja ya. Ngomong-ngomong soal kesibukan kita masing-masing nih, ada yang kakaknya lagi kuliah, ada yang free, ada yang lagi sibuk skripsian nih. Iya kan ya, tapi mereka ini berprestasi semua gitu, dapat medali kan, keren banget nggak sih gitu kan, senasional lagi kan. Iya, nah kita pengen tahu nih, pengen denger cerita-cerita dikit dari kakak-kakaknya nih. Gimana sih Kak,
ceritanya bisa dapat medali gitu, prosesnya gitu. Di tengah kesibukan kakak-kakak yang bisa berhasil dapetin medali itu, ceritain dong Kak. Dimulai Ayo, dari Kak, siapa nih yang mau duluan? Siapa yang mau cerita? Ayo, siapa yang cerita Ayo, nih? siapa? Ayo. Kita Ayo. santai aja ya di sini ngobrol-ngobrolnya, jangan terlalu kaku. Ya, kita kan di sini ngobrol-ngobrol santai. Jadi asal nyambung-nyambung aja, namanya ngobrol kan. Biar nggak Iya. sekacang-kacangan. Jadi kita ngobrol biasa. Em, Cerita aja kalau cerita mau cerita. Oh, boleh Kak Tirta. Iya, boleh Kak Tirta. Yuk cerita Kak. Kita berjuangnya bareng. Biasanya nih kakak-kakak yang lagi skripsian ini nih yang lebih greget kan. Belajar, Iya. gimana bagi waktunya, belajar sama nyusun skripsi kan. Gimana tuh? Gimana ceritain? Waduh, dari mana ya mulainya? Kalau ikut sebenarnya karena sebelumnya gue udah pernah ikut, terus yang ini ada perlombaan lagi, ikut lagi kan, kayak gitu. Untuk cari pengalaman sih awalnya, karena nggak tahu kan bakal dapat atau enggak. Bener. Ya awalnya Dapat cuma infonya dari mana Kak? Dapat infonya gitu. Siapa tahu kakak-kakak atau adik-adik di luar sana pengen tahu kan dapetin infonya dari mana gitu. waktu itu dari grup kelompok sebelumnya infonya. Jadi ini loh, ada grup kan suka ikut seminar tuh, suka ada kirim apa BC-BC-an gitu, lomba, seminar. Dari situ tuh ada info. Terus coba aja. Coba-coba ternyata menang ya Kak ya. Iya. Dari yang mencoba jadi wah gitu kan. Iya. Buat Kak Ivannya yang dari tadi diam yang paling ganteng di sini. Iya. Ayo cerita. Gimana Kak Ivan? Sama sih kayak kakak-kakak sebelumnya. Pernah ikut, terus belajar dari kegagalan sebelumnya aja Kak. Mantap. Ivan Oh, teman sebelumnya udah pernah ikut ya? Ivan teman berjuang itu. Ivan. Soalnya. Iya. Oke. Yang penting itu nyoba. Ivan sama aku udah ikut dari pas pertengahan bulan 2020. Coba aja dulu berkali-kali nyoba kan. Lama-lama, oh ternyata asik juga ya. Asik banget. Asik dong. Berarti dibawa asik aja ya Kak ya? Ini asik aja. Ya nggak, Din? Nah, iya nih Dini nih. Nah, Dini nih. Maba tapi kok bisa gitu loh. Diam tahu-tahu ada aja namanya gitu kan di pengumuman gitu. Iya. Gimana nih Din? Ceritain dong. Kalau ceritanya kan pertamanya itu kan Dini kan masih maba ya Kak ya, jadinya pengen lah nyoba hal baru gitu kan, pengen nambah prestasi juga yang pertama, terus juga kan Dini juga kan PMPAP, jadinya kayak pengen buktiin aja gitu kalau misalnya walaupun kuliahnya gratis tapi harus tetap berprestasi, terus juga kalau dari cara ininya belajarnya juga kan ini kalau kuliah itu kan sibuk ya Kak ya, sibuk kalau Iya, di benar banget. Iya, Sibuk benar. banget. Ya, Belum lagi macam gitu kan. Jadinya bagi waktu aja dari jam-jam yang enak kita belajarnya dibagi aja gitu kalau Dini Kak. oh. Dini sebelumnya pernah ikut juga waktu SMA lomba-lomba gitu atau ini baru pertama kalinya atau gimana? Kalau SMA LCT enggak Wow. SM Wih mantap. Hebat Belum pernah sama banget. sekali ikut. Keren. Keren. Apa lagi nih Kak? Ya, gimana sih tips and triknya biar menang nih, biar ya menang gitu loh. Gimana tipsnya? Iya,
bener. and trick biar menang. Apa Selain berdoa ya, Kak? Iya, selain berdoa, belajar harus gimana gitu. Iya. Apalagi kan kimia nih, terkenal katanya sih susah katanya gitu. Gimana nih Kak belajarnya gitu? Nggak susah nih kayaknya bagi kakak-kakak ini. Aduh, maaf. Sebenarnya apresiasi banget bagi Dini yang masih Ivan ya, yang masih kuliah, bisa ikut terus bisa dapat juga. Agak susah sebenarnya kalau bagi waktu pas masih kuliah. Kalau pas kayak aku sama Tirta kan udah tinggal skripsian aja ya. Skripsi sama ya tinggal bagi waktunya lebih enak lah. Mereka ini yang menurut aku lebih keren lah, menurut aku bisa ngebagi waktunya. Dan Kalau bisa dan bisa menjuarainya juga sekalian ya. Kalau tips and trick apa ya? Kalau dari aku sih yang pertama intinya ya kamu harus tahu dulu, kamu nyoba dulu deh. Tapi sebelum nyoba pasti kamu harus punya tujuan dulu. Kayak misalnya kamu tulis dulu. Sebenarnya aku tuh nggak pernah loh, maksudnya aku nggak pernah tahu aku bisa dapet ini loh sebenarnya. Jadi aku tulis aja apa yang aku mau, terus aku rencanain, aku fokusin, aku maunya ke sana. Kayak sejenis dream book gitu ya Kak berarti? Apa? Sejenis Dream nulis book. dream book gitu? Iya, aku punya dream list sendiri, aku punya dream book sendiri, dan aku tulis dari awal masuk kuliah. Dari awal masuk kuliah, aku tulis itu sampai sekarang masih ada. Dan itu emang magic banget sih. Semua bisa dicoret kalau kita punya itu. Coba aja. Jadi kita punya Mantap. tujuan yang jelas, kita punya mimpi yang jelas kalau kita punya itu kan. Terus jangan lupa usaha ya, yang terakhir ya doa. Jadi 3 aja, mimpi, usaha, doa. Kalau dari aku sih itu, kalau yang dari yang lain ya gimana terserah coba. Iya, Kalau coba dari yang lain. Kalau dari aku tips trik mungkin ngerjain kali ya. Oh, Bukan ya kalau Ini punya gimana, Kak? usaha itu pasti lah ya, kalau nggak dilakuin gimana mau nyampe tujuannya kayak gitu kan. Nah kalau misalnya dalam pengerjaannya kan ya kok udah belajar tinggal tawakal gitu, nanti soalnya gimana tinggal dikerjain gitu kan. Nah ini trik, misalnya waktunya kan biasanya 120 menit tuh. Nah kebetulan lombanya ini kan pilihan ganda. Jadi yang pertama harus baca aturan. Aturan maksudnya penilaian seperti apa, misalnya kalau benernya itu poinnya 4, salah jadi -1, nggak ngisi nilainya 0, nah itu harus diperhatiin banget. Kan kadang kalau kita nggak baca aturannya, tahu-tahu ngisi-ngisi aja gitu kan, ya taunya nanti di minus. Nah itu mempengaruhi penilaian di sananya kayak gitu. Nah terus karena soalnya itu bisa maksudnya misalnya kita ngerjain nomor 1 nih, belum bisa kan ke soal nomor 2. Nah itu kan bisa dilewatin dan bisa balik ke soal sebelumnya. Nah itu juga jadi lebih mudah gitu, misalnya kita temu soal yang sulit, kita lewatin dulu, jadi jangan nyampe habis di 1 soal kayak gitu. Nanti kalau habis di 1 soal, di akhir-akhir udah panik duluan, jadi soal yang mudah kadang nggak kepikir lagi kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Iya. Ya, Yang dari jadi mudah jangan terus stuck di 1 soal. jangan stuck di Ya, satu itu soal. nanti saat pengerjaan itu bisa di skip terus balik lagi gitu, bisa nggak sih Kak? Misalnya kita tinggalin dulu tuh soal nggak tahu nih, kita lanjut lagi gitu, bisa nggak sih Kak? bisa. Bisa sih, Yang kalau udah bisa sih. jadi nggak habis di 1 soal kayak gitu. Oh. Dan harus baca penilaian sih. Misalnya kalau kita ngisinya banyak, ternyata yang salahnya juga banyak, kan minusnya makin banyak tuh. Nah itu juga Iya, mempengaruhi penilaian kan, kayak gitu. Jadi Ini kan isinya online ya Kak ya? Secara online kan ya lombanya? Iya. Nah, itu kalau secara online, misal kakak pernah nggak sih ngalamin kendala kayak susah sinyal gitu-gitu? Pernah nggak sih Kak, kakak-kakak semua di sini? kalau Kayak macet gitu. Pernah. Itu kan selama kita melaksanakannya itu kan internet berjalan kan ya? Nah, itu pernah nggak sih ngalamin kendala-kendala gitu? Pernah. Makanya aku nggak mau lagi ngerjain ujian pas aku di rumah atau di kampung. Rawan banget. Kenapa, Kak? Mati lampu, sinyal, bye. Itu kena Waduh. kemarin. Ya, itu kayak gitu waktu pas lomba itu. Waktu soal lagi di tengah, tiba-tiba mati lampu, bye.
soalnya. Waduh. Waduh, gimana? Untung tapi bentar doang, nggak lama. Jadi habis itu sekitar 5 menit dia nyala lagi. Tapi itu bikin deg-degan sih. Karena kan servernya pasti loading lagi. Berarti kendala kayak gitu tuh harus diperhatiin juga ya, Kak ya? Iya, bener. Tapi itu masih bisa lanjut lagi kan ya? Enggak, fatal iya banget. masih ngulang kok. Ngulang lagi? Enggak kok nggak ngulang. Oh, nggak ngulang. Kirain ngulang lagi kan. Udah ngerjain soal, ngulang lagi kan. Awkward banget waktunya. Agak capek juga itu ya. Iya. Kan gimana ya? Sebelum-sebelumnya kan kakak-kakak ini ada yang pernah ikut lomba. Berarti ada yang pernah ngerasain secara offline dan online dong. Kan dulu-dulu juga kan sebelum pandemi juga pernah ikut lomba nih. Enakan offline apa online sih, Kak? Kalau lomba itu? Enak apanya nih? Enak ya lombanya gitu. Soalnya. Ya, soalnya apa, kemudahannya apa gimana, ada perbedaannya nggak, ada perbandingannya gitu. Sebenarnya yang offline itu aku belum sempat ikut sih. Barusan yang kemarin yang offline itu di Unila, baru seleksi Unila aja. Setelah pasti langsung jadi online lagi. Kalau yang offline tahun sebelumnya, aku belum ikut. Aku nggak ikut karena seleksi itunya belum lolos di Unilanya. Malah yang 2020 ini yang lolos. Yang offline belum pernah jadi. Oh, jadi Kalau dari belum soalnya bisa sama aja ya. Soalnya sama aja. Cuma kalau Soalnya offline itu, kalau online itu biasanya dibuat pilgan. Kemarin yang itu yang ini juga. Offline ada Heeh. desainnya. Oh, offline ada esainya. Wah, mantap. Ada esainya. Malah lebih berat. Itu Tapi kalau saya ngerjain itu gimana itu? Kosong gak sih? Dapat poin lebih kali udah ini kali ya, udah nyari gitu kali. Harusnya dapat poin lah kalau ada esai. Oh, jadi kalau esai itu nulis nggak nulis dapat poin ya? Ya tergantung dia nulis apa juga sih. Kalau dia nulis diketahui aja gitu, pasti nggak dapet nilai. Iya sih, benar. Ya maksudnya, iya benar. Oh iya, apa namanya, orang-orang itu suka kalau mau ikut itu suka takut ngelihat soalnya duluan ya. Aku dulu awal-awal kayak gitu. Kayak soal-soal tuh kayak satu soal tuh, ini kayak mana sih? Kayak bukan taraf aku sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Ini soal apa nih? Soal S2 nih kayaknya. Jangan S3 nih, nggak bisa nih. Itu pertama kali soal kayak gitu. Ternyata itu tuh cuma perlu didiskusiin sama temen yang bisa diajak diskusi. Jadi kita cari temen yang cari teman belajar, bukan cari teman aja ya, cari teman belajar yang bisa diajak diskusi itu kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain. Kalau kita ngerjain sendiri juga palang sendiri sih sebenarnya. Udah takut sendiri kan? Kita cari teman belajar. Kalau misalnya satu angkatan nggak ada, oh kakak tingkat ada nih. Kalau misalnya kakak tingkat juga nggak bisa, oh kayaknya dosen ini bisa nih. Cari aja, cari terus. Kalau nggak dari FMIPA nih, oh aku punya kenalan FMIPA nih, siapa tahu dia bisa nih gitu. Jadi jangan kalau kita ngelihat soal udah stuck duluan, aku kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh soal ini deh. Jadi jangan gitu Perlu duluan. banyak relasi juga berarti. Kan kita harus tahu harus usaha dulu. Karena aku ngerangkum dulu sih, ngerangkum nggak jelas. Iya nih, aku juga jadi kayak penasaran, gimana sih Kak? Itu pertama kali kenal soalnya itu pas lomba apa belajar pas belajar itu gitu? Soal-soalnya itu kakak-kakak nyari-nyari apa dikasih dosen apa gimana gitu, apa belajar dari kakak tingkat apa gimana gitu. Soalnya kan soalnya itu kan beda ya sama yang kita, bukan beda sih, maksudnya taraf yang kita pelajarin apalagi jurusan pendidikan nih, kan itu beda gitu. Gimana bisa nemuin soal yang kayak gitu gitu. Sebenarnya nggak beda-beda banget ya. Ya beda sih, tapi kalau misalnya di iniin sebenarnya ada di pelajaran kita juga ada, cuma kita nggak disentuh ke sana kalau dari pendidikan kimia sih. Yang agak lumayan sih di ANOR. Kalau ANOR mencermati dengan baik, itu soal-soal itu biasanya banyak yang keluar itu dari ANOR pengembangannya di.
Kalau aku dulu kenalnya, kalau aku emang cari soal sendiri. Aku kumpulin satu-satu. Terus dari internet itu aku downloadin. Terus kalau nggak dari situ nanti aku punya temen, kebetulan waktu pas itu pembinaan ketemu juga sama temen dari FMIPA. Kalau dari FMIPA itu udah disediakan dia anak-anaknya udah satu gundelan soal itu. Dan itu udah biasa dibahas bareng dosen mereka kalau dari FMIPA. Nah, kadang-kadang dari dilarang juga. Berarti memang kita juga harus punya relasi sama anak murni nih, anak FMIPA nih. Biar bisa bagi-bagi dikit soal. Ini buat pelajaran buat Dini, buat Ivan nih. Udah aku kumpulin. Kalau misalnya Asik. ada dari pendidikan kimia nyoba. Wih, Asik. Nah, mantap. tinggal hubungin Kak Ken Ayu Windy aja nih, CP-nya CP. Yang mau soal hubungi Kak Ken. Iya, pengumpul Pokoknya belum soal dia. baru beberapa yang dijawab karena nggak kerangkum, nggak ke cover semua, nggak sempat ke cover semua. Nggak apa-apa, soal jawaban masih bisa deketin yang di atas sama di atas lagi. Di atas mana, Kak? Sama kakak tingkat, sama dosen, Bisa. gitu. Deketin dosen juga kayaknya ini. Ya, sama pencipta juga boleh. Ya harus itu mah. Untuk nih yang dari tadi nih, diem-diem kayak Dini, kayak Kak Ivan nih. Iya. Penasaran nih sama adik-adik bocil nih. Kalau kata Kak Ken sama Kak Tita kan mereka punya teman belajar. Buat Kak Ivan sama Kak Dini. Kak Ivan gimana nih Kak Lagi Ivan? Dini nih. Iya, Dini yang masih bener-bener maba kan. Iya. Kalau Kak Ivan gimana? Dia kan laki-laki jarang loh laki-laki bisa tembus di kimia gitu kan. Iya, hebat. Gimana coba? Kita ke Kak Ivan dulu deh coba. Kita fokus ke Kak Ivan. Ceritain dong Kak cara belajarnya apa gimana gitu. Motivasi deh boleh. Ya mantap nih Ivan. Ketum. Ya, ketum ya juga baru dilantik ya kemarin jadi ketum Aduh. Pusmaki. Aduh, ayo pidato Kak. Aduh. Saya sering minta soal sama Kak Kenji. Jadi saya Aduh. tipe Oh, Kak Ken ini gitu. peluang soal. Iya, ternyata. Sumber dari segala sumber kayaknya Kak Ken ini. Calling aja, kalau mau call aja. Aduh, taunya udah semester tua. Ya gimana, Ivan? sering latihan soalnya aja Kak. Jadi nanti kan kita bisa tahu tipe-tipe soal yang bakal keluar ini seperti apa. Bisa taunya gimana? Ada kisi-kisinya nggak sih? Tidak sih sebenarnya. Tapi biasanya kan setiap materi itu kan hampir mirip-mirip sih nanti yang ditanyain. Iya. Iya Hampir sih, mirip. Ini penyelenggaranya yang kalian pernah ikutin itu satu ini atau beda-beda? Apa ya, instansi ya? Apa ya bahasanya? Ya penyelenggaranya beda-beda. Beda-beda, tapi soalnya bisa sama gitu ya. Keren-keren. Ya nggak jauh-jauh beda sih ya, namanya eksak ya, ilmu pasti. Materinya sama. Ya kalau misalnya organik itu udah pasti reaksi. Kalau nggak itu nanti, kalau nggak reaksi ini jadi apa, produknya apa. Kalau nggak itu reaktannya apa. Kalau nggak itu ini ada grafik, nanti ini senyawa apa. Apa itu namanya? Mengelusidasi. Itu organik. Kalau analitik, spektrofotometri, analisis lah. Kalau udah hafal alatnya dan udah hafal alatnya, teknisnya, terus gimana cara ininya, ngitungnya. Itu kalau analitik itu kalau udah tahu fungsinya masing-masing itu bisa. Kalau anor dari buku sih kompleks. Nah kalau kimia fisik aku belum bisa ini. Soalnya kimia fisik juga mantap sih. Dari kimia fisik 1, 2 sampai mekanika kuantum juga pernah keluar. Luar biasa soalnya. Iya. Saya pun yang ngedengernya kayaknya gitu apaan. Oke, next ke
Dini. Ayo diem aja. Aduh, ini nih masih gemes-gemes loh sama si Dedek satu ini. Dedek masih maba gitu kan. Ini orang mana sih? Orang mana? Tanjung Bintang, Tanjung Bintang. Tanjung Bintang itu di mana sih? Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan. Deket pantai ya? Enggak. Di Oh, enggak. Pantai Selatan. Tolong. Kan Lampung Selatan biasanya kayak Kalianda tuh, pantai biasanya. Din, ini kan, soal OSN ini kan tahu sendiri lah ya. Bagi saya sih, bagi saya nggak tahu bagi yang lain, itu kan lumayan sih gitu kan. Perlu belajar. Bisa, sebenarnya saya tuh bisa. Ya, tapi saya harus belajar. Bisa apa, Kak? Harus diajarin. Bisa ngerjain gitu. Nah, untuk Dini ini, Kalau kalian mau untuk belajar, Dini. belajar bareng kalian. Nah, iya. Untuk Dini, kaget nggak sih lihat soal itu gitu? Apa gimana? Gimana ya ngomongnya? Bisa ngerjain soal itu gimana? Tips apa belajarnya tuh? Ya belajar kamu tuh yang dipelajarin dari soal-soal atau gimana gitu? Apa belajar dari buku-buku juga? Apa gimana? Apa memang dari dulu emang suka kimia? Apa gimana sih bisa gitu? Dengan menurut aku yang materinya agak lebih tinggi menurutku sih. Iya, jawab ya Kak ya. Jadi ini kan Iya, silakan. Silahkan. jadinya Kalem tuh banget. itu kan pertama kali mau daftar itu pasti harus percaya diri dulu, soalnya kan ini kan tingkatnya udah jauh ya, ini kan juga masih maba ya Kak ya, jadinya kayak udahlah gas aja, yang penting ikut aja, coba aja dulu, terus pas dikerjain kalau ada belajarnya juga tadi kayak ya bagi waktu itu, terus juga buat catatan kecil untuk apa namanya tuh rumus-rumus itu, buat catatan kecil gitu. Dini ada catatan kecil terus. Nah jadi tuh kan pasti kalau misalnya ada olim tuh ada silabusnya ya Kak ya. Pasti kemarin kayaknya ada. Nah silabusnya tuh dibaca dulu, terus apa namanya materi yang keluar itu apa aja, terus baru nanti dicari di internet. Dini juga kan masih baru ya, ibaratnya belum ada kenalan di kimia. Iya, bener Iya. banget. Iya Nggak bener bisa banget. nanya Makanya soal gitu. ke Kak Ken. Sekarang udah bisa nih nanya Kak Ken, Kak Tirta, Kak Ivan loh, boleh ditanya tuh. Kalau Kak Ivan sering. Oh, Aduh, gitu. ada apa nih? Ada apa nih? Aduh. Jadinya ya belajarnya ya lewat latihan soal, baca-baca itu aja. Terus juga kemarin gak nyangka bisa dapat ini juara, bisa dapat medali. Gak nyangka banget. Paling terakhir lagi namanya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah kan. Memang kita nggak pernah tahu apa. Iya, kalau kita gimana kemampuan kita kalau kita nggak mencoba sebenarnya sih. Bener banget. Iya. Apa lagi ya Kak? Ngobrol-ngobrol apa nih? Apalagi ya, apa sih harapan kalian buat FKIP dan Unila untuk mahasiswa berprestasi kayak kalian ini? Harapannya apa nih? Harapan dari FKIP untuk kita. Harapan buat FKIP dan Unila untuk mahasiswa yang berprestasi kayak kalian Iya. ini. Kayak kalian ini, atau informasi yang perlu lebih diinin lagi kayaknya. Kalau masalah informasi kan agak sedikit susah ya kita kayaknya, kalau nggak bener-bener, kalau nggak kita yang mencari kayaknya. Ya apa coba? Kok diam? Kayak kuliah aja nih, diem-dieman. Jadi kayak iya diem-diem aja, ditanya dosen diam. Pengalaman banget, Kak. Iya. Kalau mau menjawab. Ayo, siapa nih yang mau jawab? Apa ditunjuk nih? Aduh, saya tunjuk nih ya. Aduh, Aduh, ditekan kan nih, ditunjuk.
Coba Yunda Kak Tirta aja nih yang dari tadi senyum-senyum. Iya. Jadi malu. Harapan. Bingung jelasinnya. Harapan buat kalian deh, buat mahasiswa berprestasi. By the way, anyway, buat siapa tahu ya, bukan mau nanya privasi ya, biar yang lain yang nonton ini bisa jadi semangat atau gimana, aku nanya, kira-kira kalian nanti dapat ada sesuatu nggak sih yang kalian dapetin ketika kalian berprestasi? Kalau ada, kalau apa gimana harapannya gitu? Oh, dari UFKIP ya? Ya FKIP atau jurusan atau unilanya bahkan unilnya gitu. Kayaknya belum ada. Apa? Ayo Kak Tirta, gimana Kak? Gak enak ngomong. Tuh kan udah punya diungkapin. Selagi aspirasinya tidak salah, nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Gak bisa Coba diganti. Aipan. Oke, ganti. Ya udah ganti. Ini ya. Apa ya? Kata-kata motivasi masa? Apa biar motivasi teman-temannya? Aduh, satu. Kata-kata Bingung motivasi. juga. Nggak, apa sih kata-kata motivasi? Terima kasih. Motivasi biar yang lainnya kemotivasi ikut kayak gini juga, ikut olimpiade gini gitu. Ya, biasanya ada yang dia sebenarnya punya potensi, tapi dia ngapain gitu, atau Oh, benar. bisa punya kesempatan buat ikut, tapi dia karena ada kesibukan lain jadi Oh, nggak mau ikut. motivasi aku apa? Apa gimana Kak, kasih tau dong Kak. Motivasi sih, kalau motivasi itu cenderung ke sesuatu ya, kayak itu yang mendukung kita ya. Maksud aku kayak kata-kata yang selalu aku pegang, aku tempel. Wih, mantap. Kakaknya sudah mempersiapkan. Apa Kak? Manjada wajada. Wajada. Weh, Masya Allah. Itu aku tempel terus biar aku ingat. Aku bukan orang yang pinter banget, bukan kayaknya ya, bukan. Tapi aku yakin aja pasti Tuhan itu nggak pernah tidur. Tuhan itu tahu segala usaha kita dan Tuhan itu pasti bales. Pasti nanti ada hasilnya. Jadi kuncinya itu coba aja dan jangan takut. Tapi jangan juga kita cuma nyoba asal masuk tanpa ada usaha apapun. Jadi jangan laju kita menghabiskan kegagalan, tapi kita belajar dari kegagalan untuk mencoba lagi. Untuk yang lebih baik ke depannya. Dari aku sih gitu. Luar biasa, Kak Ken. Luar biasa, mantap. Bentar. Mantap. Agak ini dikit ya, tentang kegagalan. Biasanya, untuk Kak Ken gimana sih Kak? Kan ada yang orang dia itu gagal, langsung kadang jadi sedih gitu, karena mungkin dia udah ngerasa dia sudah berusaha, tapi dia gagal gitu. Gimana sih bisa ngebangkitin itu gitu? Caranya Kak Ken gitu. Atau cara kakak yang lain gitu buat membangkitkan semangat kegagalan. Saya dari tadi kayaknya kita terlalu ngomong ini kegagalannya belum diomongin gitu. Coba. Kegagalan ya, maksudnya buat ini lagi kalau aku gagal, kalau aku pas aku nggak dapetin apa yang aku mau, ya pasti aku kesel dulu ya. Kesel itu wajar. Setiap manusia itu kan wajar ya kalau kesel, ya kan? Iya. Terus kita harus melakukan sesuatu yang menurut aku itu aku suka. Kayak misalnya kalau lagi kesel ya, aku pasti harus keluar rumah. Entah itu cuma untuk di depan rumah atau untuk sambil
keliling-keliling sama temen gak jelas, yang penting aku harus bahagia dulu, ada motor. Ikhlas. Itu yang pertama. Terus abis itu nanti aku sadar sendiri, oh ini sebenarnya ini dari Tirta sih, bukan dari aku ya, tapi aku pegang sampai sekarang. Kayaknya Tirta yang pernah ngomong sama aku. Katanya Tuhan itu ngasih ketiga jalan. Kalau misalnya kamu belum dikasih, berarti kamu mau dikasih yang lebih baik, atau itu diganti karena kamu mau dapat musibah nggak jadi, atau nanti diganti di akhirat. Ya udah, aku percaya itu aja. Jadi dan aku orangnya, kalau aku jujur aku orangnya sedikit ambisius ya, nggak banyak sih, sedikit atau banyak. Jadi kalau aku belum itu, aku pasti coba terus. Dan aku kalau udah dapet, aku mau lagi dapet. Ketagihan ya Kak ya. Oke, next buat kakak yang lainnya, ke Kak siapa nih? Langsung ke Kak Tirta aja coba. Yang kayaknya motivasinya banyak banget kata-kata motivasi. Nah ini sebenarnya orangnya sangat bijak. Ayo Kak, keluarkan kebijakanmu Kak. Iya Kak. Mengatasi kegagalan ya tadi pertanyaannya. Iya. Kasih motivasi sekalian. Motivasi apa ya? Kalau ditanya motivasi sekarang malah bingung. Ya udah, mengatasi kegagalan deh. Gak pernah gagal kayaknya Tirta. Pernah lah. Mengatasi kegagalan. Sebenarnya kalau aku tuh kan tadi agak bukan ini sih ya, bukan ambis sih, maksudnya kalau aku tuh karena tujuan awalnya tuh kalau misalnya ikut kayak gini tuh bukan menang tujuannya. Kalau aku kayaknya terlalu sederhana banget ya, ikut dulu, maksudnya nyari pengalaman dulu. Jadi kalau misalnya pun nggak dapet, nggak terlalu kecewa banget karena belum ada tujuan itunya. Kalau yang saat ini gitu. Tapi kalau misalnya ada tujuan yang benar-benar ingin dicapai tadi, terus dapat ya sama sih kayak tadi, kecewa dan ini. Cuman kalau aku misalnya apa ya, untuk balikin mood lagi kayak gitu. Oh, berarti kita harus tahu cara buat balikin mood. Cara kita sendiri buat balikin mood. Terus ya tadi harus percaya sama yang di atas sih, maksudnya kita nggak dapet itu karena apa gitu. Itu doang sih. Ke siapa lagi? Ini atau Ipan nih? Ipan. Ini apa Ipan ya? Siapa yang mau duluan nih? Dini apa Ipan? Iya, ini atau Ipan? Apa mau dua-duanya? Langsung aja nih. Oh, gimana nih? Ayo, siapa? Oke, coba Dini. Ladies first. Oke. Kalau Dini, ini ngomongin kegagalan ya Kak. Dini pas waktu SBM sama Dini kan waktu itu juga pernah ikut mandiri UNES dan itu kan. Itu tiga-tiganya gagal. Jadi tuh Dini tuh SMA tuh rada ambis ya. Jadinya tuh dapat lah ya, panggilan di sekolah tuh dapat. Jadinya tuh gagal di senam, gagal di SBM, gagal di mandiri, KIP itu. Jadi bawa omongan orang ke sana ke sini kan jadi ngedown banget ya. Udah gagal, terus ditambah omongan orang, jadi itu untuk keluar dari semua itu sebenarnya tuh susah. Jadi satu yang dipegang, jangan pernah berpuas diri. Jangan kalau misalnya kamu di atas tuh tetap kembangin diri kamu, jangan pernah kamu puas sama satu hal itu, tetap kembangin diri kamu menjadi lebih baik. Terus yang kedua, tetap berdoa sama Allah. Kayak benar kata Ken tadi, kalau misalnya Allah itu punya jalan yang terbaik. Nah, buktinya Dini gagal dari 3 itu, Dini lolos beasiswa PMPAP. Apa? Masya Allah banget. Jadinya kuliahnya kan nggak bayar, berarti yang ringanin beban juga. Nah, untuk keluar dari semua itu juga kayak Dini tuh harus
waktu itu ada teman-teman yang kayak support gitu. Karena kan ada kelompok belajar itu Dini juga. Nah, mereka bilang, nggak apa-apa Din, mungkin belum jalannya. Tapi kita cerita sama ibu juga kan. Kata ibu juga, kalau misalnya belum dapat sekarang, ya udah nggak apa-apa, coba lagi kata ibu kayak gitu kan. Jadi Dini juga kayak ngerasa udah banyak yang support, terus juga Dini juga nggak mau cuma berhenti sampai di situ doang. Dini sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, nggak mau cuman kegagalan itu menghantui Dini itu juga Dini nggak mau, jadinya terus kembangin diri. Oke. Ya, ini dari motivasi dari si kecil-kecil cabai rawit nih. Buat kakak-kakaknya. Lanjut ke Kak Ivan. Pak Ivan, Jadi kalau saya sih kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu? Karena kan semua orang punya peluang yang sama, hanya saja usaha dan doanya yang berbeda. Jadi misalnya kita gagal sebelumnya itu berarti mungkin usaha dan doa kita kurang dimaksimalkan. Itu aja dari saya, Kak. Singkat ya. Singkat banget. singkat Memang padat kayaknya jelas. kakak laki-laki itu iya. Oke. Apa lagi nih? Tanya-tanya apa lagi nih ya? Yang memotivasi. Ini tadi aku jadi ingat sesuatu deh. Apa gimana? Apa tuh, Kak? Aku pernah gagal berkali-kali pas masuk kuliah itu. Terus aku yang terakhir kali aku gagal pas apa ya? Ketika orang lain gagal kan, waktu pas itu kan sama-sama seperjuangan waktu dulu saya SMA itu satu lesan satu bareng-bareng gitu ya. Terus ada yang keterima, ada yang enggak. Dan aku tuh orang yang ya udah ayo nggak apa-apa, nanti kita coba lagi yang apa gitu kan. Nah itu aku juga termasuk yang gagal gitu kan. Terus pas berapa kali itu aku gagal terus. Tapi teman-teman aku tuh juga ada yang gagal, ada yang enggak. Sampai udah berkali-kali terus aku beneran nangis. Itu pertama kali aku nangis karena aku gagal. Terus Kadio bilang begini. Kadio itu maksudnya kayak guru les aku dulu yang nganterin aku ke Unila lah ya. Dia bilang gini, Ken, kalau kamu nangis, nanti yang nguatin teman-teman kamu siapa? Udah aku sedih banget. Jadi ada ceritanya ya. Ya ampun. Orang yang paling berjasa. Bisa sampai sini gitu kan. Memang jalan orang beda-beda sih. Iya. Soalnya kayak gitu terus aku, oh iya juga ya kataku. Oh iya udah deh kataku. Iya juga, berarti aku nggak boleh nangis. Kalau aku nangis nanti siapa yang menguatin teman-teman aku bilang gitu. Dari situ terus aku mulai ikut. Aku mulai, oh ini kita tuh teman bareng, maka aku mulai ngebentuk teman belajar karena aku pikir kita itu teman, kita harus bareng-bareng. Udah dimulai dari SMA udah dibiasain kayak gitu. Jadi ketika kuliah aku udah, ayo dong kita belajar bareng. Aku mau nih jadi teman belajar kamu gitu. Jadi sebenarnya siapapun mau belajar sama aku welcome seriusan. Nah iya benar sih. Tapi kan untuk bisa temuin teman belajar perlu suatu kecocokan. Sempet berkelana ke sana sini nggak sih Kak? Apa langsung nemu gitu? Ya. Aduh, Mbak. Ya sempet lah ya. Enggak, bukan masalah itunya. Maksudnya Kita dari dulu dari awal maba ya, sama Tirta itu dari dulu itu. oh Jadi dari Mamu udah sama Tirta ya, Kak? iya, nih buat si Dini nih. Aduh. Ini Cari Din, jangan sampai ini. Tapi masih online kayak gini, ya. Iya. Ada nggak sih yang kayak di mana sih bacanya di Twitter ya? Kamu mau gak jadi temen aku? Apa? Jadi aku. Itu pas kuliah secara online. Oke. Apalagi nih? Kok aku jadi kayak orang bingung ya?
Iya, Ki. Apa udah? Apa Oh, udah masih nih? ada? Oh, masih ada apa dari kakaknya ada yang mau diceritain gitu? Coba kita lihat mukanya satu-satu. Yang kayaknya masih mendem pengen cerita. Cerita, kamu mau cerita nggak? Iya. Cerita nanti. Kayaknya banyak banget cerita di dalam benaknya ini gitu. Tapi nggak keluar gitu ceritanya. Tapi nggak keluar. Bingung untuk memilih bahasa yang tepat gitu ya. Atau Kak Ivannya, nah si Ivan ini gimana nih? Punya teman belajar nggak? Apa belajar sendiri? Introvert apa gimana? Mandiri sekali. Mandiri sekali sebenarnya ya. Apalagi di kimia jurusan eksak. Gimana Kak Tirta? Gimana aja nih? Aku ya. Sorry. Dengar aku tadi Ivan. Tunggu kan. Kak Tirta dulu deh dari tadi nih. Udah ditungguin banget nih ceritanya nih. Ya kan tuh teman belajar. Nah kalau aku tuh dulu SMA-nya sebenarnya nggak punya teman belajar sih sendiri punya. Nah untuk ikut lomba ini sebenarnya ada rahasia di baliknya nih. Apa tuh? Tahu nggak nih? Motivasinya yang motivasi itu sebenarnya ya Oh. kan gitu, punya teman sendiri gitu. Ternyata aku sebenarnya butuh support orang lain untuk meyakinkan diriku sebenarnya. Soalnya aku tuh sebenarnya agak nggak percaya diri sama diri sendiri kadang. Jadi kadang butuh orang lain untuk yakinin kayak gitu. Nah itu sih butuhnya teman kayak gitu. Dan butuh teman yang bisa membangun itu penting sih menurutku gitu. Dan yang waktu itu ngajakin lomba awalnya tuh Ken. Nah, yang lomba pertama kali ikut waktu itu yang sebelum ini, itu pun ikutnya tuh kan yakin di PC nih mau ikutan ini enggak tadi gitu kan. Terus ya insya Allah ragu tuh daftarnya tuh bener-bener di hari udah lewat tenggat waktunya gitu. Dan ternyata ada perpanjangan waktu. Jadi itu kayak apa ya? Kayak emang udah takdir gitu, udah lewat waktunya, ternyata ada perpanjangan dan akhirnya ikut itu gitu. Jadi itu pertama kali ikut lomba di kampus, itu juga karena support dari teman dan belajar bareng waktu itu awalnya. Sampai sekarang yang untuk ini jadi penting banget support system. Wih, support system. Support system. Jadi support system itu nggak harus pacar ya Kak ya? Temen juga bisa gitu. Oke. Lanjut atau gimana nih? Atau mau Pak, ada lagi pertanyaannya? ya? Atau udah? Gimana Kak Tiwi? Kak Tiwi mau nanya-nanya lagi nggak? Aku udah deh, dari aku udah. Ya, dari aku juga udah. Kita kayaknya udah ngobrol terlalu lama. Jarum jam sudah putar beratus-ratus kali kayaknya. Jam-jam panjangnya. Jadi udah terlalu ini. Oke. Gimana ya? Kesimpulan yang bisa kita tarik. Asik. Kesimpulannya apa nih, Kak? Kesimpulannya ya intinya terus belajar, karena tiada hari tanpa belajar ya, belajar terus menerus, selalu terus mengembangkan diri, perbanyak relasi biar bisa mudah dapat informasi gitu. Jadi kita jangan terkungkung sendiri. Kalau bisa punya teman yang bisa diajak belajar bareng gitu, support system lah gitu ya. Jangan gampang juga. Ya, jangan gampang gitu.
dan harus bisa nemuin gimana caranya saat kita down, bisa tahu gimana cara kita ngebangkitin down itu gitu, nemuin mood kita sendiri lah gitu. Iya, Gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya, udah mau meluangkan waktunya kita wawancarai dengan wawancara yang agak sedikit absurd ya. Semoga ya, buat maklum lah. iya, tapi insya Allah bermanfaat banget buat yang nonton ya kan, buat sobat-sobat jurusan PMIPA yang jelas, apalagi buat adik-adik yang lainnya gitu kan. Semoga yang buat kawan-kawan yang lainnya bisa termotivasi lebih semangat lagi, lebih lebih terdorong lah motivasinya gitu. Yang mau coba bisa loh hubungin aku suka orang yang mau belajar. Tuh, jangan lupa hubungin Kak Ya, Ken. jangan lupa Kak Ken. Buat kalian, buat teman-teman, khususnya anak kimia, baik angkatan 20, 19, 18, Ya, sama lah. Ken Ayu Windy. Atau teman-teman 17-nya juga boleh yang mau belajar. Kak Ken Ayu Windy atau Kak Tirta. Wede. Oke. Kak tutup Kak TV deh. Kak TV aja yang tutup. Oke, kita tutup ngobrol-ngobrol kita hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buat yang nonton, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya. Ya. Oke. Tinggalin komennya juga jangan lupa. Oke, terima kasih. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Oke, kakak-kakak udah boleh live dari sekarang. Bisa live. Oke. Makasih banyak. Dadah. Kita live juga nggak? Iya tahu, ternyata baru baca. Dadah. Kita live ternyata. Thank you. Dadah, thank you.